Dari Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Inilah Suara Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Luar biasa sekali, ini Radio Sumsel dengan bangga menjadi tuan rumah dari Suara Nusantara edisi ke-72. Tentunya saya Ari Tamin, berbagai informasi menarik telah kami rangkum dalam Suara Nusantara edisi 72. Ke Indramayu membeli mangga, beli pempek tentu ke Ampera. Inilah Radio Sumsel dengan bangga menyiarkan Suara Nusantara ke-72. Sahabat Nusantara, tentunya ini kesempatan yang luar biasa sekali bagi Ivo dan juga Ari ini menjadi tuan rumah. Radio Sumsel menjadi tuan rumah untuk Suara Nusantara edisi ke-72. Tentunya di Suara Nusantara ini kami juga berterima kasih kepada seluruh kontributor yang sudah memberikan berita berupa visual dan juga audio dan juga bekerja sama dengan baik dengan Radio Sumatera Selatan atau Radio Sumsel yang ada di Palembang tentunya ya. Dan Ari Tamim, kalau tadi Ari membuka dengan pantun, izinkan Ivo juga membuka dengan pantun. Iwak sepat, iwak gabus, dimakan iwak arwana. Lebih cepat, lebih bagus, laju baik kita ke berita pertama. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Inilah Suara Nusantara. Suara Nusantara, inilah informasi yang pertama. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indraheri bersama PLT Bupati Muara Enim adakan operasi justisi masyarakat tidak memakai masker di Jalan Protokol Kabupaten Muara Enim. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Saudara Andre Taulana, Radio Suara Muara Enim. Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri bersama PLT Bupati Muara Enim adakan operasi justisi kepada masyarakat yang tidak memakai masker di Jalan Protokol Kabupaten Muara Enim. Operasi justisi masyarakat yang tidak memakai masker di Jalan Protokol Kabupaten Muara Enim dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri dan PLT Bupati Muara Enim Haji Juarsa serta Porkopimda Kabupaten Muara Enim. Operasi justisi masyarakat tidak memakai masker bertujuan agar masyarakat sadar pentingnya memakai masker di tengah wabah COVID-19 dan diharapkan dapat menekan penularan virus COVID-19 yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Ini dengan Pemda kan masing-masing daerah ada pergubnya, ada perwali. Bahkan kalau di Sumatera udah ada pergub kan, nah itu kita pedomani. Kita lakukan tindakan, ada yang saya katakan tadi, ada tindakan yang misalnya teguran, ada yang fisik, bahkan ada yang denda dan seterusnya. Tentu secara bertahap. Tapi kita sekali lagi tindakan ini bukan upaya yang ingin kita harapkan, tapi yang kita harapkan adalah kesadaran masyarakat. Ini hanya sekedar mengingatkan masyarakat. PLT Bupati sangat berterima kasih kepada masyarakat Muara Enim yang sudah sangat sadar akan pentingnya memakai masker di tengah COVID-19 saat ini. Makanya kita adakan operasi justisi bersama Porkompinda, semua unsur terkait, dan kebetulan hari ini juga Kapolda hadir di sini menyaksikan langsung justisi operasi justisi ini. Alhamdulillah tingkat kesadaran masyarakat Muara Enim sudah cukup bagus. Terbukti dengan beberapa jam operasi hanya ada tertangkap atau didapatkan beberapa orang saja yang terkena razia operasi ini. Jadi dengan demikian artinya kesadaran masyarakat untuk memakai protokol kesehatan ini sudah luar biasa. Dari operasi justisi ini tidak ada banyak warga yang tidak memakai masker. Masyarakat yang melanggar pada operasi justisi ini diberikan sanksi tindakan berupa push up dan membacakan Pancasila serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diberikan masker oleh pelaksana tugas Bupati Muara Enim juga Kapolda Sumsel. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Baik sahabat Nusantara, itulah tadi berita dari Muara Enim menindaklanjuti Pergub nomor 37 tahun 2020 tentang protokol kesehatan. Kita beralih ke Sukabumi, ini dari LPPL Radio Citra Lestari Sukabumi. Ini Bupati Sukabumi Bapak Haji Marwan Hamami meninjau fasilitas CT scan RSUD Pelabuhan Ratu untuk mengoptimalisasikan layanan kesehatan masyarakat. Dilaporkan langsung oleh Jordi Rizaldi Hartawan.
Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu memiliki alat baru untuk optimalisasi layanan kesehatan masyarakat. Alat tersebut merupakan fasilitas layanan computerized tomography scan atau CT scan. Fasilitas CT scan diharapkan bisa membawa perubahan terutama dalam peningkatan kualitas layanan prima, lengkap dan memadai. Hal itu diungkapkan Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami saat meninjau sarana tersebut hari Selasa 15 September 2020. Bupati yang hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Harun Al-Rashid, menambahkan bahwa untuk mewujudkan itu tentunya harus dengan melengkapi infrastruktur dan penunjangnya. Haji Marwan menegaskan terkait pentingnya kelengkapan fasilitas rumah sakit supaya bisa menjawab persoalan masalah kesehatan masyarakat. Karena itu harus dioptimalkan mulai dari fungsi, sarana, dan prasarana juga sumber daya manusianya. Kita datang ke Rumah Sakit Pelabuhan Ratu ini karena ada alat baru CT scan yang melengkapi fasilitas atau untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan penambahan alat ini bisa menanggulangi persoalan-persoalan dasar, jadi tidak perlu banyak rujukan nantinya. Bisa ditangani persoalan di sini, dan kita akan tingkatkan terus Rumah Sakit Pelabuhan Ratu karena ini ada di ibu kota kabupaten. Bila perlu nanti jadi tipe B. Sementara itu, Direktur RSUD Pelabuhan Ratu, Damayanti mengungkapkan kedatangan Bupati Sukabumi ke rumah sakit adalah meninjau alat baru untuk pelayanan CT scan. Berkaitan dengan adanya tambahan pelayanan baru di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu, yaitu untuk pelayanan pemeriksaan CT scan. Harapannya masyarakat bisa terlayani ya, terutama memang dengan adanya alat yang baru ini, kita tidak usah merujuk ke rumah sakit yang terjauh ya, jadi masyarakat bisa langsung melakukan pelayanan CT scan di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menghentikan laju peningkatan jumlah positif COVID-19, puluhan pengunjung Car Free Day di alun-alun Kajen yang tidak kedapatan memakai masker langsung ditertibkan oleh petugas gabungan dari Satpol PP, BPBD, dan Dinas Kesehatan. Berita selengkapnya dilaporkan dari Radio Kota Santri Pekalongan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan berbagai upaya untuk menghentikan laju peningkatan jumlah positif COVID-19. Salah satunya dengan menerjunkan petugas gabungan untuk menertibkan masyarakat. Seperti yang dilakukan pada Minggu 20 September 2020, puluhan pengunjung Car Free Day atau CFD di alun-alun Kajen yang tidak kedapatan memakai masker langsung ditertibkan oleh petugas. Mereka yang terjaring diberi sanksi sosial berupa push up, menyanyikan lagu kebangsaan, dan sanksi sosial lain. Setelah itu, mereka menjalani rapid test. Bupati Pekalongan Asep Kolbihi mengatakan, kegiatan kali ini kita mengedukasi masyarakat dengan membagikan masker sekaligus melakukan rapid test. Protokol kesehatan ini diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Pertama, dalam rangka mengukur sampai sejauh mana populasi yang menggunakan masker. Itu ada rumusnya. Oleh karena itu, penggunaan masker harus kita masifkan. Di samping edukasi juga penindakan. Jadi kita terus-menerus di setiap tempat akan kita adakan operasi-operasi justisi seperti ini, operasi-operasi penertiban pelanggaran protokol kesehatan. Tujuan yang kedua adalah secara... Menurutnya, saat ini di masyarakat belum terjadi kesadaran kolektif. Pemakaian masker masih menjadi beban, bukan menjadi kebutuhan saat pandemi seperti sekarang ini. Harus sabar lah, karena kita mesti harus mengedukasi masyarakat ini belum secara kolektif, belum terjadi pemahaman secara kolektif di tingkat
basis masyarakat berkaitan dengan penggunaan masker. Masker masih menjadi beban, ini kan nggak boleh, padahal masker adalah kebutuhan di saat kita ini hidup di dalam situasi pandemi COVID-19. Ini menanamkan edukasi ini yang saya kira harus dilakukan oleh seluruh pihak ya. Oleh karena itu kami juga memohon meminta bantuan kepada para tokoh, terutama tokoh ormas ya, agar bersama-sama dengan pemerintah untuk tadi sosialisasi berkaitan dengan masker, karena ini menjadi salah satu indikator ya keberhasilan penanggulangan penyebaran COVID-19. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Setiawan Dwi Antoro menambahkan, penegakan disiplin masyarakat akan terus diupayakan bersama dengan Satpol PP dan pihak-pihak yang lain. Menurutnya, upaya pre-hospital mempunyai peranan penting dengan melakukan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tujuan hari ini adalah satu, penegakan disiplin, Pak Satpol, monggo ya. Itu adalah upaya kita untuk menegakkan disiplin, bekerja sama dengan Satpol PP karena upaya pra-hospital ini penting. Salah satunya adalah penegakan disiplin dengan 3M itu tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu penting. Nah, itu saja. Jadi tujuannya adalah itu ya. Penegakan disiplin kepada masyarakat. Apakah ini akan dilakukan terus, Pak? Lakukan terus atau gimana, Pak? Wah, terus penjadwalan dilakukan terus sampai masyarakat disiplin, tidak berhenti. Ya. Sahabat Nusantara, kita beralih ke berita selanjutnya. Ini berita langsung dari Lampung. LPPL Radio Suara Mesuji Lampung yang dilaporkan langsung oleh Asep Setiono. Jadi di bulan Oktober ini kita akan memperingati Millennials Month. Kenapa Millennials Month? Karena di tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Namun bukan itu saja. Di tanggal 19 Oktober kita memperingati World Cleanup Day. Jadi memperingati World Cleanup Day ini, pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam aksi pungut sampah di lingkungan masing-masing saat masa pandemi seperti saat ini. Namun protokol kesehatan tetap nomor 1. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Inilah Suara Nusantara. Kita kembali ke Kabupaten Banyuasin. Desa Banjarsari mewakili Banyuasin dalam lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 yang dilaksanakan di Desa Banjarsari, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Seperti apa liputan selengkapnya kita ikuti dari LPPL Radio Suara Banyuasin yang disampaikan oleh Saudari Imelda. Smart Sound SB Radio, the best music. SB Radio.
Kunjungan tim penilai Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga UP2K tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 dilaksanakan di Desa Banjarsari, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Selasa 22 September 2020. Kegiatan penilaian kelompok UP2PKK diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap upaya untuk meningkatkan usaha yang selama ini telah dilakukan oleh kader PKK dalam peningkatan pendapatan daerah. Bupati Banyuasin melalui Asisten 2 Setda Kabupaten Banyuasin, Hasmi Esos, menyampaikan rasa bangga Bupati atas terpilihnya Desa Banjarsari sebagai kelompok UP2K terbaik dari 288 desa yang ada di Kabupaten Banyuasin dalam lomba kelompok UP2K tingkat provinsi. Dengan dukungan lintas sektoral diharapkan kelompok UP2K yang ada di Kabupaten Banyuasin dapat meningkatkan inovasi, kreativitas, dan pengaruh terhadap penghasilan keluarga dan masyarakat. Karena tujuannya adalah peningkatan pendapatan keluarga sehingga keluarga mampu dan mandiri. Demikian pesan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuasin, Dr. Sri Fitriyanti Askolani. Imelda, LPPL Radio Suara Banyuasin untuk Suara Nusantara. Sama dengan kabupaten yang tadi, tapi huruf yang awal saja. Kalau kata dari Kabupaten Banyuasin, kita sekarang ke Kabupaten Bogor. Jadi ini dari Radio Tegar Beriman Bogor yang disampaikan langsung oleh Inggar Prilda. Kegiatan evaluasi dengan Kementerian Pan-RB yang dilaksanakan di ruang Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor secara virtual meeting dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di pemerintah Kabupaten Bogor. Kegiatan evaluasi dengan Kementerian Pan-RB dilaksanakan di ruang Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor secara virtual meeting. Evaluasi ini sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja pemerintah. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor dan Kepala OPD terkait. Dalam sambutannya, Iwan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Tim Evaluator Kementerian Pan-RB untuk Kabupaten Bogor. Iwan juga menjelaskan tim reformasi birokrasi RB yang terdiri dari 8 pokja area perubahan baik tingkat kabupaten maupun tingkat perangkat daerah terus bersinergi bersama tim asesor dengan inspektorat sebagai leading sektor. Perkenankan saya atas nama pemerintah Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Tim Evaluator Kementerian Pan-RB untuk Kabupaten Bogor, Bapak Agustin Mutakin, yang juga sekaligus sebagai Ketua Tim Evaluator Lingkup Jawa Barat beserta seluruh anggota tim, bahwa dalam situasi pandemi yang masih terus meningkat, tim evaluator tetap konsisten menjalankan tugas untuk menilai sejauh mana implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Lebih lanjut, sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi, pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator tujuan misi ketiga Kabupaten Bogor, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Inggar Prilda, Irfan Pratama, Rizky Agustiandi, Radio Tegar Beriman, melaporkan untuk Suara Nusantara. Kita kembali ke berita selanjutnya. Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-109 tahun 2020 di Kabupaten Purworejo bertemakan mengabdi untuk negeri. Berita selengkapnya akan dilaporkan oleh LPPL Radio Irama FM Purworejo yang akan disampaikan oleh saudari Rizky Amelia. Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-109 bertemakan mengabdi untuk negeri. Kegiatan TMMD secara rutin dilaksanakan setiap tahun dan telah banyak manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. TNI Manunggal Membangun di Kabupaten Purworejo yang ke-109 akan dilaksanakan kembali dan telah dibuka TMMD yang diresmikan oleh Wakil Bupati Purworejo pada 22 September 2020 di Pendopo Kabupaten Purworejo.
TMMD ke-109 akan dilaksanakan di Desa Sedayu, Kecamatan Loano. Dipilihnya Desa Sedayu karena Desa Sedayu dianggap membutuhkan jalan yang baik untuk kegiatan perekonomian serta kegiatan pariwisata yang saat ini sedang berkembang di Kecamatan Loano. Letkol Infantri Lukman Hakim SOS MSI selaku Dandim 0708 Purworejo memaparkan rencana kegiatan TMMD. Di tengah paparannya, Dandim menyampaikan beberapa kendala dialami ketika melaksanakan TMMD ke-109 dan upaya yang telah dilakukan untuk menanganinya. Kendala dalam pelaksanaan TMMD masih dalam situasi pandemi virus corona, sehingga penerapan protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Upaya mengatasi yang pertama adalah penempatan pasukan tidak di rumah warga. Ini untuk menghindari klaster baru, klaster TMMD. Jadi pasukan ditempatkan di SDN Sedayu, Kecamatan Loano. Yang keduanya menekankan kepada pasukan SSC dan masyarakat pada saat melaksanakan kegiatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI dengan berbagai program yang dilaksanakan untuk kemaslahatan masyarakat. Salah satunya ialah program TMMD sebagai pemberdayaan masyarakat yang sinergis dengan program-program pemerintah baik pusat maupun daerah. Program TMMD merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang sinergis dengan program-program pemerintah baik pusat maupun daerah, utamanya dalam penanganan dan pembangunan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah pedesaan. Diharapkan kemandunggalan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi salah satu jalan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan ketahanan wilayah, agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan harapan masyarakat. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Masyarakat Jambi harus berbangga karena Bupati Batanghari Insinyur Haji Syahir Syah terima penghargaan wajar tanpa pengecualian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ini disiarkan langsung oleh LPPL Radio TV Bahana Batanghari Jambi. Bupati Batanghari, Insinyur Haji Syahir Syah SY, saksikan penyampaian serta pengarahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani melalui video telekonferensi yang dilaksanakan di ruang kaca Rumah Dinas Bupati Batanghari. Dalam agenda Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020 dengan tema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyampaikan apresiasi dan penghargaan negara kepada seluruh kementerian negara dan lembaga atas kinerja terbaiknya dalam pengelolaan barang milik negara BUMN. Turut hadir dalam acara tersebut Sekda Batanghari Haji Raden Muhammad Mulawarmansyah, Kepala Inspektorat M. Muklis SE MSI, Kepala Bakeuda M. Azan, Kadis Kominfo Sehan SE MSI, dan Kabak Protokol Mulyanto SE. Bupati Batanghari juga menyampaikan kepada media bahwa pemerintah daerah Batanghari telah 5 kali berturut-turut menerima opini WTP terkait pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah Batanghari. Kabupaten Batanghari kan diundang oleh Menteri Keuangan untuk mengikuti Vikon dalam acara rapat kerja mengenai keuangan inilah kira-kira. Sekaligus tadi ada juga pemberian penghargaan kepada kementerian, lembaga, dan daerah yang mendapat opini WTP 10 kali dan 5 kali. Regina Masri, LPPL Radio TV Bahana Batanghari melaporkan untuk Suara Nusantara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Inilah
Suara Nusantara. Kita beralih ke berita selanjutnya, datang dari Kabupaten Musirawas. Program pemerintah Kabupaten Musirawas mewujudkan terang benderang hampir 100% terwujud. Saat ini Musirawas hanya menyisakan satu desa lagi untuk diterangi yang ada di Kabupaten Musirawas. Berita selengkapnya disampaikan oleh Radio Darussalam FM Musirawas yang akan disampaikan oleh saudari kita Cici. Musirawas terang benderang menyisakan satu desa. Program pemerintah Kabupaten Musirawas mewujudkan terang benderang hampir 100% terwujud. Saat ini Musirawas hanya menyisakan satu desa lagi untuk diterangi. Dari 186 desa, 13 kelurahan dalam 14 kecamatan se-Kabupaten Musirawas yang belum teraliri listrik PLN hanya tinggal satu desa karena desa tersebut masuk kawasan hutan lindung. Kepala Dinas PUCKTR Kabupaten Musirawas Ristanto mengatakan pada Rabu 23 September 2020, seperti yang dilaporkan Noviansyah, untuk desa tersebut masih terkendala izin kawasan hutan lindung, yang artinya pembangunan jaringan listrik PLN perlu izin kementerian dan saat ini pihaknya juga bersama dengan PLN masih menunggu izin Kementerian Kehutanan. 4 tahun lalu ada 6 desa yang belum berlistrik di Musirawas dan di saat ini melalui program DPUCKTR, 5 desa telah terang dan hanya tinggal satu desa yang belum dialiri listrik yaitu Desa Harapan Makmur, Kecamatan BTS Ulu Cecar. Masih menurut Risanto, pihaknya masih terus berupaya agar Desa Harapan Makmur mendapatkan aliran listrik dan dinasnya juga telah mengusulkan melalui PLN untuk masuk dalam program listrik desa. Ristanto menerangkan, untuk sumber listrik di Musirawas saat ini ada 2 sumber, yakni dari pembangkit tenaga surya ataupun PTS dan PLN. Desa pakai aliran listrik tenaga surya ataupun PLTS tersebar di rumah-rumah, seperti terdapat di Desa Muktikarya dan Desa Sindanglaya, Kecamatan Muara Kelingi. Digunakannya metode PLTS karena jauhnya jangkauan jaringan PLN di sekitar desa tersebut. Cici, Radio Darussalam Sempurna melaporkan. Kabupaten Bungo banyak sekali prestasi-prestasinya. Tapi ternyata sahabat Nusantara, Kabupaten Bungo ini baru memperingati HUT yang keempat. Jadi Bupati Bungo Haji Masyuri SPME ini menghadiri peringatan HUT keempat Bundo Kandung Kabupaten Bungo. Ini langsung disampaikan oleh Nindya Safitri dari LPPL Radio Gema Bungo FM. Mitra Muda, tepatnya Rabu 23 September 2020, Bupati Bungo Haji Masyuri SPME menghadiri acara peringatan HUT keempat Bundo Kandung Kabupaten Bungo yang bertempat di Wisma Alisudin. Dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh Ketua TPPKK Kabupaten Bungo, Ketua GOW, Kepala OPD, Kabak, Camat, Thomas Minang dalam Kabupaten Bungo, serta seluruh anggota organisasi Bundo Kandung. Dalam sambutan Ketua Bundo Kandung Kabupaten Bungo, Ibu Bidan Siska, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Bungo beserta undangan lainnya yang telah berkesempatan hadir dalam acara tersebut. Organisasi Bundo Kandung merupakan organisasi wanita Minang dalam Kabupaten Bungo dengan tema Peran Bundo Kandung dalam Pemberdayaan Perempuan dan Pembentukan Karakterisasi Generasi Muda. Beliau mengatakan Bundo Kandung selalu mendukung program pemerintah Kabupaten Bungo di bawah pimpinan Bapak Hamas Apri dan selaras dengan tujuan terbentuknya organisasi ini. Pada sambutan Ketua Pembina Bundo Kandung Kabupaten Bungo yakni Bapak Dr. Handus Haji Hardius menyampaikan bahwa organisasi ini berdiri dengan tujuan membantu Kabupaten Bungo dalam berbagai bidang dan berharap anggota Bundo Kandung harus berusaha membantu mensosialisasikan himbauan pemerintah tentang patuhi protokol kesehatan, salah satunya bahwa semua masyarakat wajib menggunakan masker. Bupati Bungo dalam arahannya menyampaikan bahwa suasana tahun ini berbeda dari peringatan tahun sebelumnya, di mana tahun ini semua dalam suasana COVID-19, namun Bupati sangat mengapresiasi atas terselenggarakannya acara Bundo Kandung ini. Bupati juga mengatakan bahwa peran ibu kandung di Kabupaten Bungo ini sangatlah penting karena perannya sendiri sudah menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam pembinaan kehidupan berbudaya serta pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bungo sendiri. Saya Nindya Sapitri menyampaikan dari Radio Gema Bungo FM. Kita kembali ke Provinsi Lampung. Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, menjalin kerjasama dengan PT Grab Teknologi Indonesia untuk menghantarkan dokumen kependudukan. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh LPPL Rapemda Pringsewu FM, yang akan disampaikan oleh Saudara Anton Hapsara.
Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat menjalin kerjasama dengan PT Grab Teknologi Indonesia untuk penghantaran dokumen kependudukan, diantaranya KTP dan KIA, ke alamat warga melalui aplikasi Grab Express. Launching dan penandatanganan MOU dilakukan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu Nasri dan City Manager Lampung PT Grab Teknologi Indonesia Anugrah Adiguna, disaksikan Bupati Pringsewu Sujadi dan Kadis Dukcapil Provinsi Lampung Ahmad Saifullah serta Sekda Pringsewu Hasan Basri di kantor Disdik Dukcapil Pringsewu Rabu 23 September 2020. Bupati Pringsewu Sujadi mengatakan, pemerintah Kabupaten Pringsewu terus melakukan terobosan-terobosan dalam rangka memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dikatakan, saat ini adalah era serba online sehingga apapun bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Namun demikian, ia ingin memastikan dokumen negara ini dapat diterima dengan tepat dan cepat oleh pemiliknya. Bupati Pringsewu juga menekankan bahwa hak-hak konsumen harus tetap menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan publik. Kadis Dukcapil Pringsewu Nasri mengungkapkan yang dilakukan pihaknya adalah untuk memberikan solusi atas keluhan masyarakat terkait lamanya penghantaran dokumen kependudukan ke alamat penduduk. Sehingga dengan layanan ini diharapkan dapat mewujudkan harapan masyarakat agar KTP dan KIA dapat diterima tepat waktu, meskipun untuk layanan ini dikenakan biaya. Sementara itu, Manajer City Lampung PT Grab Teknologi Indonesia Anugrah Adiguna mengatakan, kerjasama dengan pemerintah daerah di Pringsewu merupakan yang pertama di Provinsi Lampung, bahkan di Pulau Sumatera. Pihaknya berjanji akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Pringsewu. Anton Hapsara, LPPL Pringsewu FM, Pringsewu Lampung untuk Suara Nusantara. Sahabat Nusantara, kita beralih ke berita selanjutnya. Ini datang dari radio LPPL Luhakan Nantu FM. Ini yang dilaporkan langsung oleh Wiwit Dwita. Jadi PLT Bupati Zuldafri Dharma pimpin apel gabungan ASN Tanah Datar. Inilah Suara Nusantara edisi 72 bersama saya Wiwit Dwita. PLT Bupati Zuldafri Dharma pimpin apel gabungan ASN Kabupaten Tanah Datar. Aparatur Sipil Negara ASN Kabupaten Tanah Datar ikuti apel gabungan di halaman kantor Bupati Tanah Datar. Rabu 23 September 2020. Apel dipimpin oleh PLT Bupati Tanah Datar Zuldafri Dharma didampingi Sekretaris Daerah Irwandi, staf ahli Bupati, asisten, kepala perangkat daerah dan seluruh ASN. Apel digelar dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak bersalaman antara sesama peserta apel. Zuldafri Dharma menyampaikan rasa duka dan kehilangan yang mendalam dirasakan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas berpulangnya Bupati Irdinansa Tarmiji Sabtu 19 September 2020. Bupati Irdinansa adalah sosok ulama, guru, dan pemimpin yang sangat santun dan baik. Seluruh ASN yang hadir pada apel gabungan pagi itu memanjatkan doa dan membacakan Al-Fatihah untuk almarhum. Selanjutnya, sambutan Zuldafri selaku pelaksana tugas Bupati Tanah Datar sesuai Surat Gubernur Sumatera Barat nomor 120/404/PEM 2020 tanggal 21 September 2020 perihal penugasan Wakil Bupati Tanah Datar selaku pelaksana tugas Bupati Tanah Datar menyampaikan bahwa roda pemerintahan harus tetap berjalan. Berbagai agenda daerah terus dijalankan. Dampak ekonomi dari COVID-19 tentu dirasakan oleh ASN. Setiap ASN memiliki tanggungan dan tanggung jawab berbeda dan perbedaan tingkat kesejahteraan. Disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan mengkaji peningkatan penghasilan bagi ASN yang diupayakan dari pengurangan dan efisiensi pada pos-pos keuangan lain seperti perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah yang tidak hanya terkonsentrasi pada pimpinan-pimpinan daerah dan kepala OPD, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan merata oleh seluruh ASN yang ada. Tunjangan perbaikan pendapatan kita di Tanah Datar ini sudah saatnya gitu.
Sudah saatnya kita perbaiki, kita rumuskan, kita rencanakan untuk ke depan gitu. Kita lakukan penghematan di berbagai program dan kegiatan, termasuk di rapat-rapat koordinasi, termasuk di rapat evaluasi, termasuk dari perjalanan luar kecamatan, perjalanan luar provinsi. Demikian Wiwit Dwita melaporkan dari LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Dinas Kominfo Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat untuk Suara Nusantara. Kini kembali ke berita selanjutnya. LPPL Rati TV Kebumen. Komisi Pemilihan Umum Kebumen akhirnya menetapkan hanya satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bakal mengikuti pilkada serentak di 9 Desember 2020 mendatang. KPU Kabupaten Kebumen resmi menetapkan satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan menjadi peserta dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Meski sempat ada perpanjangan waktu pendaftaran, namun hingga akhir masa perpanjangan tetap hanya ada satu paslon yang mendaftar maju Pilkada Kebumen, yakni Arif Sugianto dan Ristawati Purwaningsih. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Kebumen Yulianto saat menggelar rapat pleno penetapan di kantor KPU Kebumen Rabu 23 September 2020. Yulianto menjelaskan untuk kegiatan kampanye nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan di PKPU nomor 4 tahun 2020 dan dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Seperti batasan jumlah peserta kampanye hanya maksimal 100 orang, serta tidak boleh menggunakan media massa untuk melakukan kampanye. Selain itu, bagi paslon juga tidak boleh mempergunakan fasilitas pemerintah saat kampanye. Sementara itu, Kapolres Kebumen AKBP Rudi Cahya Kurniawan mengatakan untuk mendukung suksesnya pilkada berjalan dengan aman dan lancar, pihaknya telah menyiapkan sejumlah personilnya untuk melakukan pengamanan. Lebih lanjut, Kapolres menegaskan pihaknya memastikan netralitas seluruh anggota Polri. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Ya, sahabat Nusantara, informasi tadi telah mengakhiri perjumpaan kita kali ini di edisi Suara Nusantara 72. Saya Aritamin. Dan saya Asy Evoria Imanda mengucapkan terima kasih atas nama dari seluruh pimpinan dan staf Radio Sumsel, mengucapkan terima kasih atas kontributor dari seluruh kontributor Suara Nusantara ke-72. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan telah bergabung di Suara Nusantara ke-72. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Inilah Suara Nusantara. Suara Nusantara, produksi dari Radio Sumsel Palembang. Suara Nusantara disiarkan di banyak radio se-Indonesia di bawah naungan Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia.
punya